Halo lovely people, jumpa lagi bersama saya Chef Oda di Wok and Fun. Tentunya di sini saya mau mengajak kalian semua untuk masak makanan yang gampang, simple dan juga mudah dibikinnya. Nah, kali ini saya mau masak apa? Kali ini kita mau masak nugget, kita mau masak chicken nugget. Pasti nih yang di rumah nih, nggak bunda, nggak ayah, pasti kadang-kadang kalau buat masakan buat anaknya pasti mikirnya pasti nugget karena biasa tuh anak-anak paling suka makan chicken nugget. Nah, cuman pasti mikirnya, aduh kalau beli pasti mahal, tapi nggak tahu juga gizinya. Nah, makanya kita akan bikin chicken nugget sendiri yang bisa kita simpen juga. Nanti kalau misalnya mau dipakai bisa tinggal digoreng. Nah, gitu langsung aja. Tapi sebelum saya mulai, pastinya jangan lupa dong untuk subscribe, share, dan juga like supaya dapat info-info terbaru dari Wok and Fun. Dan jangan lupa komen di bawah. Nah, komen apa ya? Komen yang misalnya mungkin ada pertanyaan seputar makanan. Misalnya mau ada makanan, misalnya chef ingin dibikinin apa dong? Ingin dibikinin kuah atau ingin dibikinin pie. Nah, tinggal komen di bawah. Pasti nanti saya akan bikinin. Kalau gitu langsung aja kita bikin chicken nugget kita. Di sini saya sudah ada ayam giling. Nah, di sini kita udah ada ayam giling. Cuman kalau misalnya teman-teman di rumah misalnya mau pakai udang atau misalnya mau pakai daging sapi, boleh juga loh. Nah, di sini saya ambil sedikit. Oke, kita mau pakai kira-kira 300 gram. Nah, taruh sini dulu. Kemudian kita akan kasih sayurannya. Nah, bisa saya. Nah, ini. Kita ambil bawang bombay. Kita potong bawang bombaynya. Tuh, jangan lupa kita bersihin. Biasanya bawang bombay itu pasti di rumah nih mikirnya, aduh bawang bombay chef, pasti kalau potong bawang bombay itu bikin apa, bikin mata jadi berair-air. Nah, tenang aja, yang bikin berair biasanya itu adalah bagian sini nih. Bagian sini. Makanya kita kalau misalnya potong bombay, kita potongnya lah. Nah, kita potong dulu nih kecil-kecil. Ini kita bikin irisan. Kemudian kita iris. Nah, habis itu langsung aja kita potong. Tuh. Jadi bombaynya langsung kita masukin. Kemudian saya mau pakai bawang putih. Kita pakai bawang putih. Nah, kalau bawang putih biasanya kalau kita mau kayak seperti ini, kita tuh potong belakangnya nih. Potong belakangnya biar lebih cepat untuk kita ngupasnya. Kalau buat misalnya buat teman-teman di rumah, misalnya suka memang bawang putihnya lebih berasa, bisa dikasih lebih bawang putihnya. Nanti kalau misalnya memang di rumah atau misalnya anaknya memang nggak terlalu suka bawang putih nggak usah terlalu banyak. Kita cincang aja. Kita kasih bawang putih. Nah, di sini adalah pilihan, saya mau kasih cabai keriting. Tapi misalnya kalau memang nggak mau bikin yang terlalu pedas atau nggak pedas sama sekali, nggak usah dikasih, nggak apa-apa, bisa langsung dilewatkan. Kita kasih bawang merah 1. Kita sikat kasar aja. Tuh. Masukin
Dah. Nah, kalau udah, kita bisa aduk. Aduk. Kita aduk. Jangan lupa sembari aduk kita kasih seperti biasa. Kita kalau masak itu harus kita kasih garam merica. Kita kasih perasa. Kita garam. Kemudian kita kasih merica. Jangan lupa di sini saya mau kasih pala dikit. Nah, sedikit aduk lagi. Saya aduknya yang pakai tangan ya. Nah, lebih seru saya langsung pakai tangan aja nih. Tuh. Dulu kita ambil wadah, jadi ini adalah wadah tahan panas karena kita mau kukus. Jadi kita mau kukus kita punya nugget. Kenapa kita kukus? Misalnya Bunda mau langsung goreng boleh, tapi kenapa kita kukus? Supaya nanti habis dikukus, habis kita kasih tepung rotinya, nah disitulah teman-teman di rumah bisa disimpan nuggetnya. Kita bisa masukin ke freezer, bisa disimpan sampai 1-2 bulan, bahkan sampai 3 bulan. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya nggak terlalu rapi atau apa, karena nanti habis dikukus bakal kita bentuk lagi sebelum kita tepungin. Gampang kan? Ya. Langsung aja kalau gitu. Nah, kita masukin, kita kukus. Kita kukus 30 menit. Nah, sembari kita menunggu kukusan kita jadi, dan saya mau ngerapin sebagian, kita lihat dulu resepnya yang hari ini chicken nugget. Siapa tahu ternyata saya punya bahannya nih, bisa langsung ikutan. Nah, ikutan masak. Kalau gitu, lihat dulu resep ini, nggak mau lewat. Nah, gimana? Tadi udah lihat resepnya, udah dicatat. Habis itu kalau misalnya nggak bisa langsung ikutan bikin, bisa besok bikin. Nah, kita tadi udah ngukus nih, udah 30 menit. Kira-kira ngukus 30 menit, 20-30 menit ya. Nah, tuh. Jadi masih panas. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah mau tahu kira-kira udah jadinya gimana cara tahunya, chef ya? Nah, ambil pisau, kita tusuk. Nih, kita tusuk aja di tengah. Tuh, jadi dia sama seperti kalau misalnya kita lagi manggang kue. Manggang kue kan bisa gitu tuh, tusuk. Kalau nggak ada adonan yang nempel, berarti udah matang. Ambil. Kita kasih dulu. Karena saya mau potong. Nah, habis itu kita potong. Nah, sebelumnya nih, ini kan saya lihat ada kayak airnya nih. Nah, jadi nggak perlu takut karena itu memang dari kandungan air dari si ayamnya. Nah, bisa kita buang sedikit, kita hilangin. Ya, karena kan memang kita nggak pakai. Potong.
panas. Jadi nggak apa-apa ya kalau dihancur dikit, karena kan nanti juga akan kita tepungin lagi. Kalau memang misalnya ada sedikit kayaknya kok kayak kurang matang ya chef atau apa, nggak usah khawatir karena kan memang ini mau kita tepungin, habis itu kita goreng lagi. Jadi nggak apa-apa. Jadi kalau memang nggak yakin bisa kita kukus lagi, lama dikit, tambahin 5 menit lagi. Saya kurang dalam nih motong ini. Nah, sudah. Kalau gitu kita siapin telur. Kita pecahin satu telur. Jadi ini buat pelapisnya. Nah, yang pertama kita masukin ke, nah kalau sini kita pakai tepung maizena. Tepung maizena. Tebal. Habis itu kita masukin telur, baru kita masukin ke teknologi kita. Nah ini kita lakuin semua sampai semuanya selesai. Nah buat yang di rumah nih, tadi saya di awal bilang kalau misalnya nanti kita ini bisa kita simpen nih. Nah, disimpannya pas di mana sih? Disimpannya pas di sini. Jadi setelah kita panen, kita kasih temur roti kayak begini, baru bisa kita simpan. Kita simpan, kita masukin dalam kulkas freezer. Habis itu baru kalau misalnya kita mau goreng, kita tinggal keluarin, kita diemin dulu sebentar supaya dia tidak terlalu keras. Habis itu kita parahin minyak, tinggal kita goreng. Dari itu kita mau nyalain ya di sini. Yang di fast food itu sebenarnya sama aja, cuman dia beda dari warnanya. Satu lagi sembari nunggu minyak kita panas. Kalau misalnya tadi di awal misalnya mau dikasih tambahan sayuran juga bisa. Tambah sayuran, kasih sayuran wortel, kasih potongan misalnya potongan buncis, potongan asparagus, potongan brokoli yang kecil-kecil, nanti bisa digabung sama aja. Nah, ini sudah panas, ini sudah jadi semuanya. Ini bisa buat nanti. Jangan lupa kalau memang nggak mau langsung digoreng, yang ini nih yang bisa dimasukin di dalam kulkas freezer. Nanti jadinya kalau mau digoreng tinggal dikeluarin. Jangan langsung digoreng, dibiarin dulu di suhu ruangan kira-kira 5-10 menit. Habis itu baru digoreng di api yang panas. Kita coba. Wah, udah. Tuh dia, langsung goreng. Tuh, pelan-pelan kita goreng satu. Tuh. Nah, kita goreng, kita lihat tuh.
Kita goreng sampai dia berwarna kuning kecoklatan, baru bisa kita angkat. Nah, sama itu menggoreng, saya akan taruh meja buat kita nanti. Tuh dia. Nah, usahakan kalau menggoreng kita juga kadang-kadang harus lihat wajannya kita. Kalau memang kita punya wajan yang tidak terlalu besar, usahakan gorengnya jangan terlalu banyak. Jadi gorengnya sedikit-sedikit supaya dia panasnya merata. Kadang-kadang tuh kalau misalnya ada yang bilang sama saya, "Chef, kadang-kadang saya goreng kok nggak crispy ya." Apalagi bisa kalau goreng kentang goreng nggak crispy ya, karena terlalu banyak. Jadi antara wajan sama isinya dia isi banyak. Nah, jadi dia panasnya nggak merata. Jadi kita harus kasih sedikit dia ruangan. Matang. Kita bisa kasih tisu. Usahakan kalau masak goreng, misalnya goreng chicken nugget seperti ini, jangan goreng sampai terlalu coklat. Kita goreng kuning kemasan. Kenapa? Kalau kita gorengnya sudah terlalu coklat, pas kita keluarin, kadang-kadang kalau kita habis keluarin kayak nugget atau apa, kita keluarin ke sini, dia itu kadang-kadang masih goreng sedikit dari panasnya. Tuh dia nugget kita, nugget homemade kita hari ini. Satu. Biar kalian bisa lihat tuh, biar lebih cantik dikit. Kasih taburan daun. Sedikit deh. Jadi kan chicken nugget ala Wok and Fun, gampang, mudah. Habis itu bisa juga disimpan, nanti bisa untuk misalnya besok-besok, misalnya anaknya atau misalnya suaminya atau misalnya siapa misalnya mau makan, tinggal digoreng. Masuk coba. Enggak, dia crunchy. Habis itu tentunya karena kita bikin sendiri, nggak pakai bahan-bahan yang pengawet dan yang lainnya, tentunya ini lebih sehat. Itu jangan lupa
memakan tuh. Kalau begitu jangan lupa subscribe, like, dan juga share supaya dapat info-info terbaru dari Walk and Fun. Saya Chef Oda, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.